warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ingkang kawula muliaken para kiai, para sepuh bini sepuh, Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kita haturkan atas segala nikmat iman Islam, nikmat diperjalankan kembali kehidupan kita dalam masa-masa yang bisa menjadi kesempatan besar bagi kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu diperjalankannya kembali kehidupan kita melewati bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan di dalamnya setiap malam-malamnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan catatan nama-nama khusus yang akan mendapat kemudahan dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk, amin ya rabbal alamin. Tinggal bagaimana kita termasuk orang yang berusaha meraih segala kesempatan besar Allah sedang berikan. Tentu gambarannya manjadda wajada. Dari kesempatan yang sangat besar yang sedang Allah berikan, rahmat, ampunan, pahala, dan juga tergolongnya kita dalam golongan orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Sekali lagi, itu semuanya kesempatan-kesempatan besar yang sedang Allah berikan kepada kita di hari-hari yang sedang kita lalui ini. Kembali kesimpulannya, segala kesempatan besar itu yang juga mudah diraih, tetap siapa mereka yang mendapatkannya, maka siapa mereka yang berusaha. Sekali lagi, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk meraihnya, barang siapa yang memohon dengan kuat ingin termasuk di antaranya, maka merekalah yang mendapat gambaran lebih besar mendapatkan segala kesempatan itu. Oleh karena itu, walau dengan keadaan apapun yang sedang kita rasakan, dengan cara model apapun yang bisa kita lakukan, jangan sampai ini semuanya mengurangi semangat kita
di dalam meraih nilai-nilai besar itu. Di dalam mengharap ampunan Allah dengan cara yang sebisanya kita lakukan, tetap dengan upaya yang keras, tetap dengan usaha yang keras, tetap dengan niat yang besar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melihat betapa besar, sebesar apa niat kita, sebesar apa usaha kita, sebesar apa keseriusan kita di dalam ingin mendapatkan apa yang Allah siapkan. Oleh karena itu, dengan cara yang sebisanya kita lakukan, tetap kita meraih nilai-nilai besar itu. Mudah-mudahan segala apa yang bisa kita lakukan semampunya tetap dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amal yang secara lahiriah dinilai kecil, tetapi ternyata kenyataannya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu petikan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan, Rasulullah mengingatkan kepada umatnya untuk jangan menggunjing para sahabat, untuk jangan membicarakan jelek tentang sahabat. Allah fi ashabi. Hati-hati kalian semua terhadap sahabat-sahabatku. La taj'aluhum gharadan min ba'di. Janganlah kalian menjadikan mereka sahabat-sahabatku tujuan di dalam pembicaraan kalian. Dengan digunjing, dengan dirasani, dengan diceritakan sesuatu yang tidak baik tentangnya. Jangan kau lakukan itu. Kemudian Rasulullah mengingatkan, lau anfaqtum mithla Uhudin zahaban ma balagat mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya kalian infak, seandainya kalian beramal infak dengan emas sebesar gunung Uhud, seandainya kalian infak harta emas sebesar gunung Uhud, lau anfaqtum mithla Uhudin zahaban, seandainya kalian semua infak harta benda berupa emas sebesar gunung Uhud, ma balagat mudda ahadihim, niscaya tidak akan bisa menyaingi satu mud dari sodakohnya mereka para sahabat. Pahalanya tidak akan bisa menyaingi dari besarnya pahala yang dilakukan amalnya sahabat, walaupun amalnya hanya gandum seberat satu mud, hanya gandum seberat 7 on. Sahabat infak harta gandum seberat 7 on, pahalanya tidak akan bisa ditandingi oleh amal infak kita, walaupun kita amal infaknya emas sebesar gunung Uhud. Nilai infak yang jauh perbedaannya. Emas sebesar gunung Uhud seandainya kita lakukan infak, pahalanya tidak akan bisa menyaingi pahala infaknya sahabat, walaupun sahabat infaknya hanya gandum 6,5 sampai 7 on saja. Pahalanya masih berat amalnya mereka. Bahkan Rasulullah menegaskan kembali, wala nasifahu, separohnya pun tidak. Separohnya pun tidak. Ya. Ini salah satu gambaran bagaimana amal kebaikan
terutama yang sangat diperhatikan keimanan di dalam menyertai amal itu. Di dalam kita sholat, bagaimana keimanan di dalam menyertai sholat kita? Di dalam kita berzikir, di dalam kita bersedekah, di dalam kita bersilaturahim, di dalam kita memuliakan agama, di antaranya sebesar apa keimanan yang menyertainya. Dan juga banyak nilai-nilai yang dilihat kaitannya keikhlasan, kemurnian karena Allah, kemurnian karena melaksanakan perintah Allah. Sehingga dari nilai-nilai inilah menjadikan amal kebaikan akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang walaupun tampaknya secara lahiriah kecil. Oleh karena itu, sekali lagi kita di dalam menjalani bulan Ramadan khususnya pada tahun ini tetap usaha harus selalu besar dari kita. Kaitannya meningkatkan ibadah, kaitannya sedekah, kaitannya zikir, kaitannya Al-Quran, dan juga berkaitan dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita dengan niat yang besar, dengan usaha yang maksimal, walaupun cuma bisa segini kemaksimalannya, seandainya ya. Oleh karena itu kita yang alhamdulillah masyarakat di sini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala talabul ilmi dengan kuliah subuh, tetap tidak memandang saudara-saudara kita ya yang tidak bisa melakukannya, mereka kurang menghormati subuh mereka, tidak. Kita tidak menilai mereka kurang ilmu yang mereka terima, tidak. Ya. Tetapi sekali lagi kebaikan tetap harus kita usahakan secara maksimal, namun tetap dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Salah satu gambaran sejarah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika 3 hari harus berada di Gua Thur di dalam kejaran orang-orang kafir Quraisy. Maka bukanlah berarti 3 hari Rasulullah di situ adalah 3 hari yang tidak ada ibadah, 3 hari yang kurang ibadah, 3 hari yang tanpa ibadah. Tidaklah kita menilai seperti itu. Walaupun secara lahiriah 3 hari kala itu hanya berdiam diri karena tidak bisa bergerak, karena tidak bisa keluar. Tapi tetap niatnya seandainya bisa pasti keluar, niatnya seandainya bisa pasti menuju Ka'bah, niatnya seandainya bisa pasti menuju Masjidil Haram. Itu semuanya tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kebaikan seseorang ketika sangatlah kuat, maka tetap akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun secara lahiriah belum bisa dilaksanakan. Salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan harusnya kita memiliki niat yang kuat di dalam berbuat baik. Inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian ada seseorang yang kuat sekali niatnya ingin mendapatkan mati dinilai syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang punya keinginan yang sangat kuat, Allah memberikan kematiannya memiliki nilai syahid. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kematian dengan nilai syahid bagi dirinya. Walau mata ala firasyih, walaupun ternyata dia meninggal di atas kasurnya. Dari kuatnya niat, dari kuatnya keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah tidak akan menyia-nyiakan keinginan kuat seorang hambanya. Artinya sekali lagi kita tetap dengan cara yang bisa kita lakukan, dengan praktek yang bisa kita lakukan, dengan gambaran yang sebisanya kita lakukan, namun tetap niatnya, keinginannya, harapannya tetap besar sebagaimana semuanya bisa kita lakukan pada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Artinya jangan merasa kurang sehingga akhirnya malah tidak melaksanakan. Ya, contoh sebagian dari atau sebagian daerah-daerah yang kenyataannya harus tidak bisa diadakan tarawih. Jangan terus merasa akhirnya terkurangi ibadah Ramadan tahun ini. Ya, yang akhirnya mereka tidak bisa berangkat, tetapi yang ada penyesalan, tetapi penyesalan yang sifatnya sekadar menggerutu dan seterusnya, yang akhirnya di rumah pun tidak sholat tarawih. Paling yang ada cuma jarawang Cirebon sih gelendang-gelendangnya bae. Tarawih jebloli akhirnya beli makat, anggaran di rumah anggar beli tarawih. Tidaklah demikian. Tetapi sekali lagi segala kebaikan ketika bisa dilakukan bagaimanapun caranya maka tetap dilakukan dengan niat yang besar. Seandainya hanya bisa dilaksanakan di rumah, tapi tetap ya Allah malam ini saya akan sholat tarawih di masjid seandainya diizinkan, maka nilainya di sisi Allah akan mendapat keutamaan sholat tarawih di masjid. Gitu. Ini saya sampaikan sebagaimana kehidupan orang yang sudah sepuh, kehidupan orang yang sudah banyak uzurnya. Ya. Kehidupan orang yang sudah banyak uzurnya, yang sudah sepuh, yang akhirnya tidak banyak bisa melakukan beberapa bentuk ibadah, itu tetap dicatat oleh Allah melakukan seandainya dia di masa mudanya tidak meninggalkan. Seseorang yang di masa mudanya, di masa kuatnya, di masa sehatnya tidak meninggalkan puasa sunnah Senin dan Kemis, maka ketika Allah sudah memberikan uzur kepada dirinya sehingga tidak mampu melaksanakan puasa Senin dan Kemis karena uzur yang Allah berikan, niscaya setiap Senin dan Kemis tetap tercatat di sisi Allah berpuasa. Karena dia pun dari istiqomahnya akan mengatakan dalam hatinya, seandainya saya kuat, saya pasti puasa. Tidak puasanya karena sudah uzur. Itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Senin dan Kemis tercatat dia berpuasa. Seseorang yang ketika sehat, seseorang yang ketika mudanya tidak meninggalkan sholat jamaah di masjid, khususnya 5 waktu. Ketika Allah memberikan uzur kepada dirinya sehingga tidak bisa berangkat ke masjid, maka setiap kali sholat atau sholat itu datang, ketika setiap kali sholat zuhur itu dilaksanakan di masjid, maka dia walaupun sholatnya di rumah tercatat sholat jamaah di masjid. Ini sekali lagi diantara gambaran-gambaran untuk kita tetap sekali lagi menjalani bulan Ramadan tahun ini dengan semangat yang besar, dengan niat yang kuat, dengan harapan yang besar juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kuatkan doa kita, tetap perbanyak istighfar kita, tetap kita tingkatkan infak kita, dan juga kita lebih hati-hati akan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti lisan kita jaga betul-betul tidak menggunjing, aja kayak ngerasani,
Artinya tetap keadaan ini menjadikan puasa kita tidak banyak terlukai karena lisan kita. Kaitannya dusta, bohong, ghibah, membicarakan orang lain, mengadu domba, ya, melihat dengan syahwat, dan juga sumpah palsu. Ini diantara 5 perkara yang sering dan selalu disampaikan khususnya dalam bulan Ramadan, karena betul-betul yang harus dijauhi sebab bisa melukai nilai-nilai Ramadan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat menjalani segala kebaikan dalam bulan Ramadan. Jangan merasa kurang, jangan merasa minim, jangan merasa sedikit ketika ibadah itu secara lahiriah belum bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan segala apa yang menjadikan tidak leluasanya beberapa kebaikan kita, mudah-mudahan Allah hilangkan, Allah angkat, amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya bagi kita kaum muslimin, mudah-mudahan tetap menjadikan sesuatu yang dibalik itu semuanya hikmah yang besar, amin. Menjadikan sesuatu yang merubah kehidupan kita menuju lebih baik. Oleh karena itu, salah satu yang saya sampaikan kepada teman-teman, kalian semuanya selalu memohon kepada Allah diangkatnya cobaan ini. Kalian semuanya selalu memohon kepada Allah untuk Allah menghilangkan, Allah mengangkat kembali cobaan ini. Kemudian pertanyaan saya, kalian punya harapan apa kalau cobaan ini sudah diangkat? Kalau musibah ini diangkat, punya harapan apa? Apa yang ingin dilakukan ketika musibah itu sudah hilang? Tentunya ini juga yang perlu kita perhatikan. Bukan semata-mata ya Allah mudah-mudahan engkau angkat cobaan ini. Napa sih? Ya tidak bisa leluasa lagi kaitannya jalan-jalan. Apakah sebatas itu tujuan kita memohon musibah diangkat? Ya, oleh karena itu keinginan kita ketika kita berdoa Allah mengangkat cobaan ini pun Allah Maha tahu. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mengangkat segala cobaan ini menjadikan kita lebih maksimal ibadah lagi. Amin. Menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Menjadikan kita lebih berusaha menjauhi larangan-larangan Allah yang sekiranya cobaan ini betul-betul menjadi peringatan bagi kita untuk lebih baik. Bukan semata cobaan ini menjadikan sesuatu yang mengurangi ruang lingkup kehidupan kita untuk liar, untuk bebas dan seterusnya. Tetapi sekali lagi menjadi peringatan yang menjadikan kita lebih sadar diri, lebih memperhatikan kewajiban-kewajiban Allah dan juga lebih takut akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu sebagaimana tadi tema yang penyampaiannya sudah saya sampaikan, itu bukan dakwah ya, tapi takwa. Takwa adalah inti dari kewajiban berpuasa sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh karena itu inti dari kewajiban berpuasa adalah takwa, maka takwa harus betul-betul yang kita usahakan, yang kita perhatikan di dalam menjalani bulan Ramadan ini. Artinya bagaimana kewajiban-kewajiban terus kita perhatikan. Kewajiban yang pelaksanaannya kita kepada Allah seperti salat 5 waktu. Begitu juga kewajiban yang pelaksanaannya antara kita dengan sesama. Kewajiban anak kepada orang tua, kewajiban orang tua terhadap anaknya, kewajiban suami istri satu sama lain, kewajiban rumah tangga,
kewajiban seseorang dengan tetangga. Kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala diperhatikan dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua tentunya makna takwa menjauhi larangan Allah. Yang artinya salah satu yang besar kita usahakan di dalam bulan Ramadan adalah lebih memperhatikan apa saja larangan Allah yang masih kita lakukan. Itu adalah sebenarnya pekerjaan yang memiliki nilai besar di bulan Ramadan. Takwa. Kewajiban kembali diperhatikan, tidak hanya sholat 5 waktu. Kita sebagai anak kewajiban kepada orang tua banyak. Kita sebagai orang tua kewajiban terhadap anak banyak. Kita punya rumah kewajiban terhadap tetangga banyak. Ya. Begitu juga larangan. Ya. Dalam suasana seperti ini, ya, barangkali bahasa juga mempengaruhi sikap kita. Bahasa juga mempengaruhi sikap kita. Barangkali bahasa-bahasa yang cukup ramai kaitannya suasana sekarang, apa suasananya bahasanya? Di rumah aja. Ya, apalagi? Lockdown. Apalagi? Stay at home, jangan mudik. Nah ini barangkali bahasa-bahasa juga mempengaruhi sikap kita. Perlu kita tanamkan, perlu kita berikan juga bahasa-bahasa yang menjadikan sikap kita juga positif. Apa di antara bahasanya? Bahasanya segala sesuatu itu perlu introspeksi. Kalau ibarat kata seseorang ketika menjalin hubungan dan dalam perjalanan hubungannya banyak ketidak pas, banyak sesuatu yang tidak pas dan sebagainya, maka dalam hubungan itu perlu apa? Perlu apa? Perlu break ya. Perlu diam sejenak. Jadi suasana ini kita jadikan puasa ini kita jadikan dalam kehidupan kita untuk diam sejenak. Mudah-mudahan segala kebutuhan pokok kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bukan oleh pemerintah, bukan oleh siapapun, oleh Allah, lewat siapa saja. Supaya kita tidak banyak menyalahkan orang. Mudah-mudahan segala kebutuhan kita Allah penuhi. Amin ya rabbal. Kita jadikan keadaan sekarang ini keadaan apa? Keadaan break, keadaan diam sejenak untuk memperhatikan kaitannya kendaraan, check up, tune up. Untuk apa? Untuk kita kembali meluruskan kehidupan kita, kaitan koridor takwa kita. Karena kalau tidak break seperti ini sulit. Masih dengan kesibukannya yang banyak sulit untuk perhatikan wajib kita ke priben. Larangan-larangan kita dalam hidup ini bagaimana keadaannya, kalau sibuk sulit. Tapi ketika banyak di rumah dan tidak banyak kehidupan di luar, kesibukan di luar, walaupun banyak di rumah tapi kesibukan di luarnya tetap masih banyak, sulit juga. Sekarang sudah tidak banyak yang dihubungi, sudah tidak banyak yang sedang menghubungi kita. Kita betul-betul hubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan takwa, memperhatikan wajib kita, mana yang belum kita laksanakan. Memperhatikan larangan-larangan Allah dalam kehidupan kita, mana yang masih kita lakukan. Perhatikan, dicek ulang ya. Ibarat HP kalau sudah banyak macam-macamnya di apa itu? Diinstal ulang. Wah ya ini wajib durung dilakoni ya. Diperhatikan. Oh ya ini bab makanan haram ini, bab pakaian yang haram ini, bab tidurnya haram ini masih dilakoni kabeh, kagak diberes. Ya, install ulang kehidupan lebih bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara hikmah yang walau bagaimanapun segala apa yang terjadi maka tidak lepas itu atas izin Allah Subhanahu. Segala apa yang terjadi sebagai apa seperti kehidupan yang harus kita sedang rasakan, tetap itu murni ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah ketentuan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makhluk, walaupun manusia punya usaha, punya upaya, punya rencana, tetap semaksimal apa usaha manusia
tidak akan terjadi sedikit pun kecuali yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Law istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Seandainya manusia seluruhnya berkumpul sepakat untuk menjatuhkanmu, untuk memberikan sesuatu yang berbahaya kepadamu, niscaya tidak akan datang bahaya sedikit pun padamu kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi Ramadan tetap semangat. Amin. Semangat bukan berarti seperti yang harus seperti yang sudah-sudah. Semangat terkuat terletak di hati kita. Tetap semangat meminta ampun kepada Allah dengan cara yang bisa kita lakukan. Semangat ibadah salat kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, ibadah dengan salat dengan cara yang bisa kita lakukan. Sedekah dan seluruhnya tetap semangat dengan cara yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik yang bisa kita lakukan. Amin. Dan juga mengampuni segala dosa yang telah kita lakukan dan memberikan kita semuanya, Cirebon, Indonesia, kaum muslimin pada umumnya diberikan kesehatan, sehat walafiat, dijauhkan dari segala cobaan dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik ya. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dan mudah-mudahan segala apa yang Allah berikan menjadikan hikmah bagi kita untuk Allah jadikan kita semuanya lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan pagi yang barokah ini. Sedikit banyaknya mudah-mudahan bermanfaat. Yang tidak berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Donga. Mau amin amin kayak aku ya. Donga aja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was salamah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adzab wa nasiban min al-jannah. Allahumma inna na'udzu bi kalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqil lail illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa altuf bina ya latif wal muslimin bihaqqi sayyidil mursalin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.